Oke, baik. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat 40. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu berdaulat atas umat pilihannya. Bagaimana Allah itu berdaulat untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Bagaimana Allah itu berdaulat menginjili dunia ini. Sehingga ada orang-orang yang dijangkau dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kita perlu mempelajari ini dengan baik, sebab ini berbicara juga tentang keselamatan kita. Bahwa keselamatan kita sepenuhnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahwa kalau kita sekarang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia atau usaha kita sendiri sehingga kita menjadi seorang Kristen.
menjadi seorang pengikut Kristus yang akan mewarisi kerajaan Allah, tidak. Tetapi keselamatan jiwa kita itu adalah sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita, telah membuka pikiran kita, membuka hati kita dengan firman-Nya, dan mengaruniakan iman kepada kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan secara bertubi-tubi. Haleluya. Karena kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Jangan berpikir, oh karena saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Oh karena saya seorang yang begini, seorang yang begitu, sehingga saya sekarang menjadi seorang percaya. Sekali lagi ayat ini mengajar kepada kita tentang kedaulatan Allah dalam menjangkau jiwa-jiwa, dalam menginjili dunia, dan menyelamatkan orang-orang untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Dari sini kita akan belajar bagaimana kita mensyukuri keselamatan kita yang adalah anugerah Tuhan, dan bagaimana kita belajar untuk melayani orang lain di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ini menyiapkan khotbah ini enggak main-main ya, serius. Sungguh-sungguh saya coba memberikan yang terbaik ya. Semua ilmu yang saya dapat di sekolah saya coba terapkan dengan harapan dipahami dan menjadi berkat. Tetapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengenal kebenaran, kalau Bapak Ibu percaya, dan Bapak Ibu datang kepada Tuhan tidak bergantung pada kepandaian saya dalam memberitakan Injil, tidak bergantung pada studi saya yang mungkin dikatakan orang tekun atau apapun juga. Sebab saya tahu bahwa kalau Bapak Ibu boleh percaya dan mengenal kebenaran, itu semua karena pekerjaan Tuhan. Makanya tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri, yang boleh menyombongkan diri. Dulu saya sih sering stres. Kok sudah khotbah begini, sudah coba menerangkan, tapi kok enggak ngelihat ada kegerakan rohani ya, kok enggak ngelihat ada pertumbuhan ya. Kadang saya stres, kadang saya menangis di kaki Tuhan, Tuhan kok gini ya, saya ini kurang bagaimana, apakah saya kurang cakap berbicara ataukah bagaimana. Kadang datang kritik, oh khotbah kok ngini, khotbah kok gitu, tambah stres saudara pendetone. Tapi dengan mengenal kebenaran ini, saya memberitakan firman dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena saya tahu pada akhirnya Tuhan yang menginsafkan kita akan kebenaran. Tuhan yang membuat kita paham kebenaran. Tuhan yang menarik kita kepada Yesus untuk percaya dan mengikut Dia. Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita. Makanya jangan kaget kalau ada orang-orang yang sederhana, khotbahnya sederhana, tetapi kok ya bisa terjadi kegerakan. Karena memang bukan orang itu yang menjadi tokoh utamanya. Kita adalah alat di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi yang menginsafkan, yang mengaruniakan iman, yang memberi keselamatan, yang menghidupkan, itu sepenuhnya Allah yang berdaulat. Itu sebabnya mari kita belajar dari kisah ini supaya kita dapat menghargai keselamatan kita sebagai anugerah, supaya kita tidak menjadi tinggi hati, kita merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain, dan supaya kita dapat melayani orang dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Haleluya. Enggak mengandalkan kekuatan kita, enggak jadi stres. Kalau kita melihat mungkin belum ada pertumbuhan, mungkin lambat, berdoa saja, Tuhan kami hanya memberitakan. Engkau yang menumbuhkan pengertian, Engkau yang menumbuhkan iman, Engkau yang mengaruniakan keselamatan. Dan mari kita tidak putus asa dalam pelayanan kita sehari-hari, dan semakin bersandar kepada Tuhan supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Filipus itu memberitakan Injil ke daerah Samaria. Ini hal yang sangat luar biasa, bagaimana Allah sudah membongkar batas Injil di Yerusalem dan di Yudea. Injil diberitakan sampai ke Samaria dan akhirnya ke ujung bumi. Dan kita membaca minggu yang lalu bagaimana Allah memberkati usaha dari Filipus ini.
Pelayanannya disertai dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, sehingga ada banyak orang yang percaya, ada banyak orang yang diselamatkan, dan ada banyak orang yang dibaptis. Kita tidak membaca di Kisah Para Rasul tentang berapa lama kegerakan itu terjadi, berapa lama Filipus menginjil, memberitakan firman di daerah Samaria. Tetapi kita membaca tadi di saat terjadi kegerakan rohani yang begitu hebat, ada banyak orang datang kepada Yesus, justru Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui Filipus dan memerintahkan Filipus untuk meninggalkan Samaria. Bapak Ibu perhatikan, saya sedang menyampaikan tentang kedaulatan Tuhan. Kalau dalam pikiran saya, kenapa Allah harus menarik Filipus dari Samaria? Ini KKR sedang terjadi ini. Kegerakan luar biasa, banyak jiwa dimenangkan loh. Kok tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya dan menyuruh dia keluar dari Samaria untuk menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan yang sungguh luar biasa, Filipus taat, Bapak Ibu. Filipus dari kota Samaria, banyak yang mengikuti dia, tapi dia meninggalkan kota itu dari Samaria dan menuju ke jalan sepi. Ya, menuju ke jalan sepi mengarah ke selatan dari Yerusalem ke Gaza. Dan yang luar biasa, Tuhan mengatur pertemuan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. Bagaimana mereka bisa berjumpa di jalan. Filipus mengikuti kereta itu, mendengarkan apa yang dibaca oleh sida-sida itu dari kitab Yesaya. Kemudian terjadi conversation, terjadi percakapan, dan apa yang terjadi, saudara? Sida-sida itu beroleh iman dan diselamatkan. Dan entah bagaimana caranya Tuhan mengatur sampai ketemu ada air banyak di situ. Sehingga sida-sida itu dibaptiskan dan satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Apa yang kita lihat dari di sini? Mari saya ajak Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah kedaulatan Tuhan atas apa? Atas penjangkauan jiwa-jiwa. Ternyata Filipus diatur oleh Tuhan, saudara ya. Tuhan itu terlibat aktif, bahkan dia yang menentukan segala sesuatu. Bapak Ibu percaya kalau kita kumpul sore ini karena pekerjaan Tuhan? Loh, kok kampanye di gereja? Haleluya dulu ya. Tapi ya enggak apa-apa sebenarnya, kita tidak kampanye kok, amin. Oke, berarti saya bebas, nanti enggak dimarahin lagi. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dulu saya siapa? Saya memang lahir di keluarga Kristen tetapi tanpa pertobatan. Tapi Tuhan mengatur hidup saya. Ada banyak pergumulan. Saya dilempar ke sana, dilempar ke sini sampai ketemu seorang pendeta yang menginjili saya sampai saya terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya ada panggilan Tuhan untuk saya melayani dia. Dan akhirnya seperti ini, itu bukan kebetulan. Jadi kalau kita beribadah di gereja ini juga bukan satu kebetulan. Ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Lihat, diatur oleh Tuhan, malaikat diutus. Kemudian roh menguatkan hati Filipus untuk mendekati kereta itu. Terjadi percakapan. Kemudian ada air di sana. Wow, luar biasa. Allah berdaulat dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Allah berdaulat dalam keselamatan jiwa kita. Namun demikian, Allah juga berkenan memakai umatnya untuk menjadi alat penjangkauan jiwa-jiwa. Amin. Allah bisa melakukan sendiri, tetapi dia berkenan memakai Filipus dan rasul-rasul dan orang percaya lainnya untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaannya. Jadi kita belajar di sini bahwa Allah itu berdaulat menjangkau jiwa-jiwa melalui pemberitaan Injil. Dan dia berkenan memakai orang-orang yang mau taat kepadanya untuk apa? Untuk memberitakan Injil itu. Untuk menjelaskan firman kepada orang-orang yang hatinya terbuka. Supaya Tuhan dapat mengaruniakan iman dan keselamatan kepada orang-orang itu.
Saya tidak tahu pengalaman keselamatan Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya mengalami dan saya bisa menyaksikan. Saya ini lahir di keluarga Kristen. Bahayanya apa? Lahir di keluarga Kristen gak pernah diinjili. Gak pernah sadar akan dosa. Gak pernah sadar akan pentingnya keselamatan kelahiran baru. Akhirnya ya hidupnya berantakan. Sampai-sampai orang-orang dekat saya heran kok bisa saya jadi pendeta. Saya katakan itu bisa karena kedaulatan Tuhan. Sebab apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Percaya Bapak Ibu? Jadi kalau saya jadi begini itu karena Allah. Kalau Bapak Ibu punya posisi sekarang itu karena Tuhan. Dan saya rindu juga Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan Injil. Di gereja ini diajarkan kebenaran. Ada yang ngomong seperti orang kuliah saja kalau di Eklesia itu ya. Ada yang berkomentar, iya ya akademis sekali. Ya memang harus begitu kalau kita mau mengenal kebenaran. Sebab bahaya loh kalau kita tidak memahami kebenaran dengan baik, dengan benar. Ada banyak gereja-gereja yang dipimpin oleh bukan kebenaran firman, tetapi kebenaran manusia. Ingat, jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya kepada maut. Kalau kita nggak bisa memastikan bahwa firman yang kita dengar itu adalah firman Allah, ajaran Alkitab, bahaya saudara. Bahaya. Gereja itu mudah percaya terhadap semua apa yang dikatakan di mimbar. Kalau pendetanya udah bertanya, amin, semua bilang amin. Padahal nggak ngerti betul itu benar atau enggak kan begitu, belum memahami betul. Nanti kita akan lihat bahwa sesungguhnya Allah memakai firman itu untuk membuka hati, membuka pikiran orang. Allah memakai firman untuk melahirkan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai firman, menghargai Alkitab, menghargai pengajaran. Enggak seringkali komplain. Komplainnya apa? Kok lama? Komplainnya apa? Kok akademis? Maunya yang lucu kayak stand up comedy, tinggal putar televisi aja kalau kepengin itu saudara ya. Cari stand up comedy, wah itu pasti akan ketawa cekikian. Tapi kita sedang menggumuli firman. Karena tanpa firman, kita tidak akan mengenal Allah dengan benar. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu sebabnya kenapa gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu sebabnya kenapa para rasul mengatakan kami tidak mau fokus kami dialihkan dari doa dan firman. Sebab firmanlah kebenaran yang memerdekakan kita semua. Kalau konsep yang ada di pikiran kita tentang Yesus keliru, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus yang seperti ditulis di Alkitab. Kalau konsep tentang keselamatan kita keliru, saudara akan mengikuti kesesatan. Saya pernah sampaikan di jemaat kebaktian pagi minggu yang lalu kalau tidak salah bahwa seringkali kalau kita sudah mengajarkan doktrin dianggap enggak penuh kasih ya karena mengatakan ini keliru, ini benar. Padahal kita butuh kebenaran. Haleluya. Mau dibohongin? Ya memang dibohongi yang asik itu menyenangkan hati ya. Kadang-kadang kalau orang cerita mau jujur atau mau bohong. Mau penilaian yang jujur atau yang bohong. Kalau yang bohong kamu cantik deh, kamu baik. Mau yang jujur. Nah ini orang kadang nggak suka yang jujur ya. Kenapa Yesus dibenci oleh banyak orang? Karena Yesus jujur mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang tidak punya kemampuan untuk selamat dengan usahanya sendiri.
Tapi kita mau dibohongin. Enggak, ayo kamu bisa. Kamu punya potensi, kembangkan. Kamu bisa berhasil. Kamu bisa sukses. Wah, orang senang kalau udah begitu. Tapi kalau kamu berdosa, kamu butuh Yesus, kamu harus bertobat, kamu harus menyesal, kamu harus pikul salib. Orang enggak mau. Ya. Makanya kadang-kadang tolonglah berbohonglah kepadaku, katakan bahwa aku ini ganteng. Padahal yang sebenarnya saya sangat-sangat ganteng. Ya, kalau udah gitu enggak ketawa, mereka ketawa senang. Mari kita melihat bersama-sama, Saudara, apa yang diajarkan oleh kisah ini tentang kedaulatan Allah dalam menyelamatkan orang, Saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa Allah itu berdaulat untuk apa? Untuk memulai, untuk berinisiatif. Dalam apa? Dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi inisiatif dari keselamatan manusia itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ingat di dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah sesat seperti domba tanpa gembala. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya, Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Makanya Yesus berkata apa? Ketika Dia selesai berbincang-bincang dengan Sakius, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Jelas dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan Allah yang berinisiatif untuk apa? Untuk mengutus malaikatnya dan menyuruh Filipus untuk keluar dari daerah Samaria itu. Diutus di mana? Di tempat yang sepi, di jalan yang sunyi. Tuhan yang berinisiatif mempertemukan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia ini. Bahkan momennya secara detail diatur oleh Tuhan. Kok ya pada waktu itu sida-sida itu membacanya dengan suara keras, ya. Membaca kitab Yesaya dengan suara keras. Memang budaya kuno membaca Alkitab itu dengan bersuara. Tapi kok ya pas ayatnya tepat loh Saudara ya. Ketika didengar oleh Filipus tentang Yesus yang dianiaya. Seperti domba yang keluh dibawa kepada kok momennya tepat ya. Kemudian kayak Tuhan membuka hati sehingga mereka bisa bersama-sama dalam satu kereta. Kok ya ketika percaya, kok ada air di situ? Allah berdaulat. Amin. Dia yang berinisiatif, bukan Filipus. Kalau Tuhan tidak datang kepada Filipus, melalui malaikatnya, Filipus tidak akan keluar dari daerah Samaria. Kalau Tuhan tidak memanggil Filipus untuk menolong sida-sida itu, maka sida-sida itu tidak akan selamat. Makanya mari kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya hujan, ada kalanya panas, senang, susah. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini, percayalah bahwa ini adalah pengaturan Tuhan. Saya kalau boleh, Tuhan saya nggak mau khotbah dari teks ini angel, nggak populer. Enak baca teks-teks yang gampang, yang bisa disambut dengan ceria, lebih enak ya, lebih membanggakan. Tetapi tidak bisa seperti itu. Kadang hati saya tidak bisa. Tadi pagi itu saya bergumul dengan dua khotbah dari satu teks yang sama. Saya berdoa, yang mana Tuhan? Dan setelah penginjilan selesai, yang heran apa? Kok tiba-tiba Filipus dilarikan oleh Tuhan, dibawa ke Asdod, saudara. Tanpa ada bimbingan lanjutan. Dan sida-sida ini pulang ke Ethiopia dengan sukacita. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan sudah bekerja itu seringkali di luar jangkauan pemikiran kita. Seringkali kalau Tuhan itu bekerja enggak sesuai dengan keinginan kita. Coba saja perhatikan peristiwa ini saudara. Kok sepertinya Tuhan itu kok terlambat ya,
kok baru waktu itu dia mengutus Filipus untuk menjumpai dia. Bayangkan, ini adalah sida-sida dari Ethiopia. Saudara, Ethiopia ke Yerusalem itu sekitar 1.600 kiloan, saudara ya. Lebih jauh dari Jember Jakarta yang cuma 1.000. Ini jauh sekali. Kemudian perjalanan pada waktu itu adalah naik kereta ya. Nggak tahu pakai keledai atau pakai kuda. Saya nggak tahu berapa bulan ya dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, kalau orang beriman itu jaraknya ribuan kilo ditempuh, saudara ya. Nah, kita baru 2 kilo, kemudian ada karnaval aja kita cuti ibadah. Ini ribuan kilo. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati padang pasir untuk beribadah, begitu. Wah, luar biasa ini. Nah, tentunya dia tidak tinggal sehari 2 hari di Yerusalem. Mengapa Tuhan tidak mengutus para rasul pada waktu itu untuk menginjili sida-sida ini? Kenapa? Kenapa justru Filipus yang sedang pelayanannya begitu berkembang luar biasa, yang diutus untuk menjumpai sida-sida ini di tempat yang sunyi, di jalan yang sunyi. Kemudian kalau kita melanjutkan kisah yang berikutnya, yang heran, ketika Filipus ada di Kaisarea, ada seorang perwira ya, Cornelius, yang menerima anugerah Allah. Kenapa bukan Filipus yang menemui Cornelius, tetapi justru Petrus dari Yerusalem yang harus datang ke Kaisarea? Semua ada dalam inisiatif Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin tidak seefektif yang kita pikirkan atau tidak seefisien yang kita pikirkan, tetapi rencana Tuhan itu memang misterius dan kita harus berkata ya terhadap semua rencana Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa penjangkauan jiwa-jiwa itu karena kreativitas saya, itu memang karena kemauan saya, karena kelihayan saya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Saya bukan mengatakan strategi penginjilan tidak penting. Tetapi strategi penginjilan sehebat apapun, kalau Tuhan sudah katakan ke sana, kita harus ikut kemauan Tuhan. Haleluya. Kalau strategi penginjilan, kalau lagi rame-ramenya jiwa dimenangkan kok malah ditinggalkan, itu kan tidak beres ini. Loh, kok kamu malah keluar dari situ? Sedang lagi rame-ramenya ini, banyak orang dimenangkan ini. Tapi berbeda dengan pikiran Tuhan. Dan kita tidak boleh bersandar pada pikiran kita, tetapi kita bersandar kepada pikiran Tuhan. Dan kemudian yang menarik lagi, saudara, perhatikan bahwa Tuhan tidak mau Filipus hanya ada di Samaria saja. Karena alam ini mau menjangkau dunia ini. Misinya tidak boleh terbatas di Samaria, tetapi harus sampai ke ujung bumi. Saudara, orang Ethiopia ini, saya membaca di sebuah referensi, adalah orang berkulit hitam. Dia adalah keturunan Ham ya, kalau kita tahu orang yang berkulit hitam keturunan Ham. Kemudian pada pasal yang ke-9 kita membaca pertobatan Saulus. Saulus itu adalah orang keturunan Sem. Kemudian pasal 10 kita melihat pertobatan perwira Romawi itu, Cornelius, dia mewakili, dia adalah orang keturunan Yafet. Jadi perhatikan, Allah itu mau menjangkau dunia ini. Keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Di Kisah Rasul dicatat, dijangkau oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Sekali lagi, inisiatif datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, kita harus taat kepada kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar mensyukuri keselamatan jiwa kita. Dan mari kita belajar melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bagaimana Allah itu menggunakan firman Allah ya. Menggunakan firman Allah untuk apa? Untuk mengaruniakan iman, membuka pikiran supaya orang itu dapat melihat kemuliaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20, manusia dapat mengenal sedikit tentang Tuhan, tentang sifat-sifatnya melalui alam ciptaan.
Tetapi kita semua membutuhkan firman Allah. Yang kita miliki sekarang adalah Alkitab, yang adalah firman Allah, untuk kita dapat mengenal jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, sehingga orang Ethiopia ini, pembesar ini saudara, Sida ini bisa beribadah ke Yerusalem. Ada banyak penafsiran tentang hal itu. Ada yang mengatakan mungkin 900 tahun sebelumnya, setelah kunjungan Ratu Sheba ke Salomo pulang dengan membawa berita tentang Elohim, tentang Yahweh di Israel. Atau mungkin ada sekelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di Ethiopia yang menyembah kepada Yahweh, yang pada akhirnya juga sampai beritanya kepada Sida ini. Tetapi yang sungguh luar biasa, setelah dia beribadah kepada Tuhan, dia pulang dengan membawa kitab Nabi Yesaya. Ini luar biasa. Perhatikan bahwa pertobatan orang ini, keselamatan orang ini dimulai dari membaca kitab Nabi Yesaya. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kitab Nabi Yesaya, tapi dia adalah seorang yang kaya, seorang pembesar. Mungkin dia dapat jalan dari Tuhan sehingga dia bisa membawa kitab itu. Dan yang sungguh luar biasa, orang ini digerakkan oleh Tuhan untuk membaca kitab itu selama di perjalanan. Dan melalui kitab itulah Tuhan membuka hatinya untuk penginjilan yang dilakukan oleh Filipus. Dan dari firman itulah maka orang ini dikaruniai iman dan keselamatan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah menggunakan firman-Nya untuk menjangkau kita. Amin. Jadi firman itu sangat penting Bapak Ibu. Firman itu karena firman itu bicara tentang Allah itu sedang berbicara kepada kita. Allah menyampaikan kehendak-Nya kepada kita. Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Makanya kita harus benar-benar setia merenungkan firman, membacanya, merenungkannya, mempelajarinya. Ya, bukan hanya sekedar membaca sebagai sebuah kebiasaan, tetapi membaca untuk memahami, membaca untuk studi, membaca untuk menghidupi. Itu akan sangat penting karena Allah memakai firman untuk menjangkau kita. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Kita lihat kekuatan firman itu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita lahir baru karena firman. Maka betapa pentingnya firman Allah itu. Kemudian coba kita lihat Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Wow. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi dia menciptakan kita kembali oleh firman. Kita dilahirkan baru oleh firman Allah. Bahkan Paulus pernah bicara sama Timotius di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Bahwa sejak dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan kepadamu hikmat. Yang menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Saya berharap kita semua menghargai firman Allah. Mencintai firman Allah karena Allah memakai firman Allah untuk membuka pikiran kita, menyatakan kebenarannya kepada kita. Haleluya, Bapak Ibu. Masih rajin membaca Alkitabnya? Masih punya waktu-waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan? Ya, masih suka dengan khotbah-khotbah pengajaran? Masih mau mencatat, membaca? Ini penting, saudara. Ada banyak kesaksian di mana orang membaca Alkitab pada akhirnya dia dibawa kepada Yesus. Makanya saya mendorong untuk kita semua
mencintai firman Tuhan. Membaca seperti sida-sida dari Ethiopia ini. Membaca dengan suara keras. Membaca dengan ingin tahu, buktinya dia bertanya. Siapakah yang dimaksud oleh nabi ini? Apakah dia berkata-kata tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Membaca untuk mengerti, membaca untuk memahami. Karena bahaya kalau kita tidak benar-benar memahami firman Allah, nanti bisa jadi kecewa seperti perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus itu ketika melihat kubur terbuka, kemudian mayat Yesus tidak ada, mereka stres, mereka ketakutan, mereka kebingungan, di mana mayat guruku, karena dia tidak mengerti tentang firman kebangkitan Tuhan. Jadi penting sekali, perhatikan, Allah berinisiatif, Allah yang punya acara, dan Allah memakai firman untuk membuka pikiran kita. Haleluya. Cintai firman. Usahakan dirimu membaca dengan sungguh-sungguh. Usahakan dirimu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti kata firman Tuhan kepada Yosua. Tetapi kamu renungkanlah firman itu siang dan malam. Sekarang siang dan malam yang direnungkan apa saya tidak tahu. Tetapi mari kita merenungkan firman. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Dan supaya perjalananmu beruntung. Firman. Yang ketiga, perhatikan. Bahwa Allah itu menggunakan umatnya, menggunakan orang-orang percaya yang taat untuk apa? Untuk menjelaskan firman kepada orang-orang yang sudah terbuka hatinya. Ya, Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus saat ini dibutuhkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang terbuka pikirannya. Untuk menjelaskan Injil kepada mereka. Sehingga mereka beroleh iman dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah melihat kedaulatan Tuhan bagaimana dalam menjangkau jiwa. Tetapi Tuhan berkenan memakai Filipus. Dan yang sungguh luar biasa, Filipus taat loh saudara ya. Wah, dia nggak berbantah-bantah. Kalau dapat saya katakan dia sedang sukses, dia sedang berhasil, dia sedang dipakai oleh Tuhan luar biasa di Samaria, di daerah-daerah Samaria tiba-tiba check out dari Samaria, pergi ke jalan sepi. Wah Tuhan, tunggu dulu dong. Biar beres dulu di sini, selesai dulu di sini. Tidak, kita membaca tadi ketika malaikat itu berkata, bangunlah dan berangkatlah. Lalu apa kata firman Tuhan? Lalu berangkatlah Filipus. Wow. Ketaatan sangat dibutuhkan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya bagi penjangkauan jiwa-jiwa. Maukah kita taat kepada Tuhan? Amin. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, bangunlah, berangkatlah, apakah kita masih berhitung sama Tuhan? Berangkat kemana Tuhan? Mau ngapain Tuhan? Aku lagi enak di sini Tuhan, aku lagi santai, lagi enjoy ini, belum selesai kerjaanku Tuhan. Ataukah kita seperti Filipus, lalu bangunlah Filipus dan berangkatlah Filipus. Dan dia taat, dekati kereta itu, waduh luar biasa. Lalu dia tahu maksud Tuhan sehingga dia bertanya, Tuhan mengertikah maksud yang Tuhan baca itu? Bagaimana aku tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya? Ayo naik. Terjadilah percakapan yang luar biasa. Dan yang sungguh luar biasa saudara, Filipus dari teks yang dibaca oleh sida-sida itu, dia mulai memberitakan Yesus. Ayat yang ke-35 kita baca. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, setiap ada kesempatan kita ngobrol sama orang, kita harus cakap seperti Filipus. Kita harus berani untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Nah ini mulai dari amennya. Kalau lagi ngobrol sama teman di mana, tanya-tanya, lu gimana, lu gimana juga tentang keselamatanmu, udah kenal Yesus enggak? Berani seperti itu. Atau Yesus sudah mulai keluar dari pikiran kita. Kita ngomongin yang lain-lain. Atau karena takut
bahaya atau lain sebagainya. Kalau Tuhan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil, menurutlah sama Tuhan. Amin. Berani enggak kita? Dan yang sungguh luar biasa dari penjelasan itu, saudara. Dari penjelasan itu, Tuhan memakai Filipus sehingga orang ini percaya Yesus. Aku percaya Yesus adalah anak Allah dan dia diselamatkan. Allah berdaulat. Allah menggunakan firman-Nya, tetapi Allah juga berkenan memakai kita untuk menjadi alat-alat di tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan untuk kerajaan-Nya. Tinggal sekarang kita mau terbuka tidak, kita mau taat tidak, kita mau seperti Filipus tidak. Yang ketika dia berkata berangkatlah, dia langsung berangkat, dia tidak berbantah-bantah. Saya pikir dia juga bertanya-tanya, ngapain ke tempat sunyi seperti ini ya? Mau ada apa ya? Ngapain Tuhan, aku di Samaria sudah oke hidupku. Kenapa di sini? Tapi orang yang taat kepada Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Ternyata Allah lah yang berdaulat, ya, bekerja di hati orang-orang yang berdosa untuk memberikan apa? Memberikan kehidupan baru, mengaruniakan iman, mengaruniakan keselamatan. Itu sama sekali bukan usaha manusia, bukan karena kehebatan Filipus, bukan karena kecakapan Filipus memberitakan firman, bukan karena usahanya dia atau kecakapan sida-sida Ethiopia ini membaca Alkitab, tetapi semua karena anugerah Allah yang besar atas kehidupan sida-sida ini. Mengapa saya berani mengatakan itu? Coba kita baca Roma 3 ayat 10 sampai 11. Roma 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau firman Allah mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah, maka kalau ada orang-orang yang mencari Allah, ketahuilah itu adalah pekerjaan Tuhan dalam diri orang itu. Amin. Kalau ada orang didorong untuk datang dari tempat yang jauh ribuan kilo, 1.500 kilo untuk beribadah kepada Allah Israel, siapa yang menggerakkan itu kalau bukan Tuhan? Siapa yang memberikan penglihatan kepada Cornelius bahwa akan ada seorang yang datang ke rumah itu dan menjelaskan Injil kepada Cornelius? Siapa yang menyangka seorang penganiaya jemaat ditangkap oleh Tuhan, diselamatkan dan dijadikan alat yang berguna bagi pekerjaannya? Itu semua otoritas Tuhan, Bapak Ibu. Dan kalau malam ini kita ada di sini, semua karena otoritas Tuhan. Percayalah bahwa Bapak Ibu adalah pilihan Allah. Bangga dipilih oleh Allah? Memangnya siapa kita dipilih oleh Allah? Waduh, itu anugerah besar loh ya. Ini privilege loh ya, jadi anak-anak Allah ini, aduh luar biasa. Kalau kita nggak bangga dengan itu, mungkin ada sesuatu yang tidak jelas dengan iman kita. Bangga jadi anak Allah? Amin. Bangga dong. Mungkin orang tidak menghargai kita sebagai anak-anak Allah sekarang, tapi nanti ada waktunya kita dimuliakan. Kita memerintah bersama-sama dengan raja di atas segala raja itu. Kita duduk sehidangan dengan Yesus di kerajaan Allah. Tidak ada yang lebih penting dari itu sebab semua kita pasti akan mati kok, saudara. Tidak tahu cepat atau lambat. Yang mau cepat bisa isi list di situ. Supaya saya persiapkan khotbah untuk pemakaman saudara. Nah, bercanda aja supaya nggak tegang begitulah. Ya. Nggak ada yang lebih penting daripada kita disambut sebagai anak-anak Allah. Dunia boleh menolak kita, orang boleh membenci kita. Tetapi alangkah senangnya ketika ada suara di surga berkata, sabaslah ya hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Coba Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat, domba yang sesat nggak akan kembali ke kandang kalau tidak dicari oleh gembala. Kita nggak akan kembali kepada Yesus, kepada Tuhan kalau kita tidak dicari oleh Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ini anugerah, ini pemberian Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, perhatikan, lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi tidak ada satupun yang secara alami tanpa kedaulatan Allah akan datang kepada terang. Kalau kita malam ini datang kepada terang, itu karena kemurahan Allah atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus, itu karena pekerjaan Yesus atas hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan anugerah yang sebesar itu. Kita ini orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Seperti Sida-Sida ini Saudara. Kalau bukan Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan dia. Tidak tahu bagaimana caranya dia bisa datang ke Yerusalem. Sampai Tuhan atur bagaimana dia ketemu dengan Filipus. Sampai dia percaya dan dibaptiskan. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Dan mari kita malam hari ini. Kita mau mengucap syukur atas keselamatan jiwa kita. Mari kita tahu dengan pasti. Bahwa kalau kita selamat itu karena inisiatif Allah mencari dan menemukan kita. Mari kita bersyukur. Sebab dia menggunakan firman-Nya. Untuk menolong kita memahami dia. Dan mari kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk kita menjelaskan firman. Untuk memberi penjelasan sehingga kita bisa memahami firman. Makanya sungguh indah tapak-tapak kaki orang-orang yang memberitakan Injil, yang memberitakan kebenaran, yang memberi pencerahan, yang memberi iluminasi sehingga kita dapat memahami firman. Dan mari kita menghargai, mensyukuri bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sebesar itu. Syukuri dan jangan lupa mari kita melayani Tuhan dengan bersandar kepada Tuhan. Sebab dialah yang empunya segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Sama-sama kita.